Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dinasti Qing, pemerintahan kekaisaran terakhir Tiongkok yang dipimpin oleh bangsa Manchu, berada di ambang kehancuran yang sangat nyata. Kekaisaran diguncang oleh berbagai krisis berlapis yang menghancurkan sendi-sendi negara. Kekalahan telak dalam perang melawan kekuatan asing, seperti Perang Candu dan Perang Tiongkok-Jepang yang merobek kedaulatan maritim dan memaksa penandatanganan perjanjian-perjanjian yang merendahkan martabat bangsa. Pemberontakan internal yang berdarah dan memakan jutaan korban jiwa, seperti pemberontakan Taiping dan pemberontakan Boxer, serta kemiskinan akut yang melanda rakyat jelata hingga memaksa mereka kelaparan di jalan-jalan. Pada akhir tahun 1908, permaisuri janda Cixi wafat pada tanggal 15 November tahun 1908, menyusul Kaisar Guangxu yang wafat sehari sebelumnya pada tanggal 14 November tahun 1908 dalam waktu berdekatan yang penuh dengan intrik istana. Sebelum mangkat, Cixi menunjuk Puyi, yang saat itu baru berusia 2 tahun 10 bulan, sebagai kaisar baru bergelar Kaisar Xuantong. Karena usia Puyi yang masih balita, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh wali negara, terutama ayahnya sendiri, Pangeran Chun. Namun, ia tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi pada saat detik-detik kejatuhan dinasti pada Februari tahun 1912 karena beberapa alasan penting. Ketidakmampuannya mengatasi krisis, goyahnya kendali militer, serta tekanan politik yang luar biasa, sehingga posisi tersebut digantikan oleh Ibu Suri Longyu untuk menghadapi detik-detik terakhir istana. Di saat yang bersamaan, di tengah-tengah kekaisaran Qing yang belum runtuh namun sudah diambang kehancuran total, muncullah seorang dokter bernama Sun Yat-sen. Ia menyaksikan langsung bagaimana huru-hara, perang, dan kelaparan melanda rakyat miskin, akibat bobroknya sistem kekaisaran yang korup. Dari keprihatinan yang mendalam melihat penderitaan rakyat yang tak berkesudahan itu, ia tergerak untuk membuat sebuah terobosan besar, meruntuhkan kekuasaan dinasti secara total, dan mengubah Tiongkok menjadi negara demokrasi yang merdeka dan bermartabat. Di sisi lain, muncullah Yuan Shikai, seorang pejabat militer senior dinasti Qing yang sangat licik, pragmatis, dan ambisius. Menyadari angin politik telah berubah dan dinasti tidak bisa diselamatkan, ia berniat memanfaatkan cita-cita mulia kaum revolusioner untuk kepentingan kekuasaannya sendiri. Kemudian ia menggunakan kekuatan militernya yang kuat, pasukan Beiyang, untuk mendekati Sun Yat-sen dan mengajukan sebuah negosiasi licik. Ia bersedia memaksa Kaisar Puyi turun takhta dan mengakhiri kekaisaran Qing secara mutlak, asal Sun Yat-sen bersedia menyerahkan kursi kepresidenan Republik Tiongkok yang baru lahir kepadanya. Mendengar syarat yang berat itu, Sun Yat-sen menyetujuinya dengan penuh pertimbangan matang. Alasan utamanya sangat mulia. Ia ingin segera menghentikan penderitaan rakyat yang sekarat akibat perang dan mencegah terjadinya perang saudara yang jauh lebih besar serta berdarah-darah di seluruh penjuru negeri. Bagi Sun Yat-sen, runtuhnya dinasti dan berdirinya republik jauh lebih penting daripada jabatan pribadi yang bisa menjadi pemicu pertumpahan darah lanjutan. Sementara itu, di kota terlarang, suasana kepanikan, ketakutan, dan keputusasaan akhirnya menyelimuti sisa-sisa kekaisaran yang dulunya agung. Tepat pada tanggal 12 Februari tahun 1912, pihak istana, terutama Ibu Suri Longyu yang mewakili Kaisar Cilik Puyi, tidak bisa lagi berkutik ketika menerima desakan keras dari Yuan Shikai untuk segera menyerahkan takhta. Yuan Shikai membawa kenyataan pahit yang tak bisa lagi disangkal oleh istana. Negara sudah porak-poranda, babak belur oleh gelombang pemberontakan, dan kas negara telah kosong melompong tanpa sisa. Pihak istana menyadari sepenuhnya bahwa bujukan dan tekanan dari Yuan Shikai ini adalah jalan buntu bagi mereka, sebuah akhir yang tidak bisa dihindari lagi. Mereka mendengar sendiri bagaimana gelombang kemarahan rakyat di luar sana sudah tak terbendung lagi oleh pasukan pengawal istana. Rakyat Tiongkok sudah muak dengan kekejaman serta kebusukan dinasti dan secara masif menuntut berdirinya negara demokrasi yang dipelopori oleh Sun Yat-sen. Menghadapi tekanan militer dari Yuan Shikai dari dalam istana, serta gelombang revolusi rakyat pendukung Sun Yat-sen dari luar tembok kota, pihak istana akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya, mandat langit, kekuasaan, dan masa depan. Dalam keheningan yang pasrah dan penuh air mata di antara para pejabat dan Kasim, pada tanggal 12 Februari tahun 1912, dekrit resmi turun tahta Kaisar Qing tersebut ditandatangani dan diterbitkan oleh Ibu Suri Longyu atas nama Kaisar Cilik Puyi, yang secara resmi mengakhiri kekuasaan sistem kekaisaran dinasti di Tiongkok yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Transisi menuju republik di bawah Yuan Shikai. Ketika dinasti Qing resmi tumbang menyusul turun tahtanya sang kaisar terakhir pada awal tahun 1912, sistem pemerintahan Tiongkok yang telah berusia ribuan tahun mengalami perombakan total. Negara baru ini dideklarasikan sebagai sebuah Republik Tiongkok,
di mana kedaulatan yang tadinya berada di tangan seorang kaisar mutlak, dialihkan kepada rakyat melalui prinsip-prinsip republik dan konstitusi. Namun, di balik label negara demokrasi republik yang baru disandang tersebut, jalannya pemerintahan sangat dipengaruhi oleh watak dan ambisi politik Yuan Shikai yang menjabat sebagai presiden. Lantas, bagaimana dengan Sun Yat-sen sendiri pada saat itu? Setelah menyerahkan jabatannya demi persatuan bangsa, Sun Yat-sen pada awalnya memilih untuk tidak lagi memegang kemudi pemerintahan pusat. Ia mengalihkan fokusnya ke bidang sipil dan pembangunan ekonomi, seperti merancang proyek pembangunan jalur kereta api nasional serta memperkuat partai politik Kuomintang agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan melalui parlemen. Namun, ketika ambisi buruk Yuan Shikai muncul dan ia bertekad untuk kembali menghidupkan sistem kekaisaran, posisi Sun Yat-sen berubah drastis dari seorang negarawan yang kooperatif menjadi pemimpin oposisi radikal. Menyadari bahwa cita-cita republik telah dihancurkan oleh hasrat Yuan Shikai untuk menjadi kaisar, Sun Yat-sen mengorganisir perlawanan bersenjata untuk menggulingkannya. Ketika perlawanan itu gagal akibat kalah kekuatan militer, Sun Yat-sen akhirnya terpaksa meninggalkan Tiongkok dan pergi mengasingkan diri ke Jepang untuk menyusun kembali kekuatan revolusionernya. Kita kembali melihat perjalanan Yuan Shikai. Setelah berhasil menyingkirkan lawan-lawan politikusnya, termasuk membuat Sun Yat-sen tersingkir ke pengasingan, pemerintahan Tiongkok sepenuhnya berada di dalam genggaman tangan besi Yuan Shikai. Merasa kekuasaannya sudah sangat kuat dan tidak ada lagi yang mampu menandingi, ambisi buruk Yuan Shikai mencapai puncaknya pada akhir tahun 1915, secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kaisar pada akhir Desember tahun 1915, untuk memulai era baru pada tanggal 1 Januari tahun 1916. Alih-alih mempertahankan sistem republik yang baru berjalan beberapa tahun, ia memutuskan untuk mengubah kembali bentuk negara menjadi kekaisaran dan menobatkan dirinya sendiri sebagai kaisar baru dengan gelar Kaisar Hongxian. Langkah nekat Yuan Shikai untuk mendirikan dinasti baru ini justru menjadi bumerang besar. Seluruh negeri langsung bergejolak, rakyat, kaum republikan, hingga para gubernur militer di berbagai provinsi bangkit memberontak menolak restorasi monarki tersebut. Menghadapi tekanan yang begitu hebat dan pengkhianatan dari sekutu-sekutu militernya sendiri, Yuan Shikai akhirnya terpaksa membatalkan niatnya, dan turun tahta pada tanggal 22 Maret tahun 1916, mengakhiri kekaisaran yang baru berumur hitungan minggu. Dalam kondisi terisolasi, stres berat, dan menanggung malu akibat kegagalan ambisinya, Yuan Shikai jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 6 Juni tahun 1916. Dengan kematian Yuan Shikai, tidak ada lagi figur pemimpin kuat yang mampu menyatukan militer Tiongkok secara nasional. Akibatnya, kekuasaan negara mengalami kekosongan total dan langsung terpecah belah. Begitu mendengar kabar bahwa Yuan Shikai telah wafat dan rezim otoriter kekaisaran runtuh, Sun Yat-sen segera kembali ke Tiongkok. Namun, kepulangannya bukan menyambut kedamaian, melainkan mendapati negeri dalam kondisi yang jauh lebih parah. Pemerintahan pusat di Beijing kini berada dalam cengkeraman para panglima perang regional, warlords, yang saling berebut kuasa. Tidak ada lagi hukum yang stabil, dan Republik Tiongkok yang dicita-citakan seolah tinggal nama karena dikendalikan oleh para jenderal militer yang korup dan haus kekuasaan. Menyadari bahwa Tiongkok tidak bisa diselamatkan hanya lewat jalur perundingan di parlemen yang korup, Sun Yat-sen mengambil langkah tegas untuk menyusun ulang fondasi perjuangannya. Hubungan awal dan aliansi strategis Sun Yat-sen dengan Partai Komunis Tiongkok, PKT. Setelah kembali ke Tiongkok dan mendapati negeri hancur di bawah cengkeraman para panglima perang, warlords, Sun Yat-sen menyadari bahwa Partai Kuomintang, KMT, yang dipimpinnya membutuhkan kekuatan baru yang lebih radikal, disiplin, dan dekat dengan rakyat jelata untuk menyatukan kembali Tiongkok. Di sisi lain, pada Juli tahun 1921, berdirilah Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Shanghai, sebuah kekuatan politik baru yang lahir di bawah inspirasi revolusi Bolshevik Rusia, dan mendapat dukungan penuh serta bimbingan dari Komunis Internasional, Komintern. Melihat kesamaan musuh utama, yaitu para panglima perang regional dan imperialisme asing, Sun Yat-sen mengambil langkah pragmatis dan visioner. Pada tahun 1923, ia secara resmi menjalin kerjasama strategis dengan PKT dan Uni Soviet. Kebijakan ini dikenal sebagai aliansi pertama Kuomintang PKT First United Front. Melalui kebijakan toleransi, Zuhedang, Sun Yat-sen mengizinkan anggota individu PKT untuk bergabung ke dalam Kuomintang guna memperkuat barisan revolusioner, sementara PKT tetap mempertahankan identitas ideologis partainya. Dengan bantuan penasihat militer dari Soviet, seperti Mikhail Borodin, Sun Yat-sen mendirikan Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924.
Akademi ini dirancang untuk melahirkan perwira militer revolusioner yang setia pada cita-cita pembebasan nasional. Menariknya, dalam struktur awal Whampoa inilah tokoh-tokoh masa depan PKT, seperti Zhou Enlai, yang menjabat sebagai Direktur Departemen Politik, mulai meniti panggung politik dan militer nasional di bawah naungan kerjasama dengan Sun Yat-sen. Ketegangan ideologis dan perpecahan berdarah. Namun, aliansi antara kaum nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis Tiongkok ini bagaikan menyatukan dua kekuatan besar dengan visi masa depan yang sangat berbeda dalam satu atap. Sun Yat-sen mampu menjaga keutuhan aliansi ini berkat karisma dan otoritas moralnya yang tinggi sebagai bapak bangsa. Sifat inklusif dan kelenturan politik Sun Yat-sen membuat benturan ideologis antara sayap kiri, komunis, dan sayap kanan, nasionalis konservatif di dalam KMT, dapat diredam untuk sementara waktu. Segala sesuatunya berubah drastis ketika Sun Yat-sen wafat pada tanggal 12 Maret tahun 1925 akibat kanker hati di Beijing. Kepergian sang pendiri meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang monumental, dan memicu perebutan pengaruh yang sengit di dalam tubuh Kuomintang. Kepemimpinan KMT kemudian jatuh ke tangan Chiang Kai-shek, seorang jenderal militer jebolan Whampoa yang berhaluan kanan nasionalis dan sangat anti-komunis. Chiang Kai-shek memandang pertumbuhan kekuatan PKT dan pengaruh Soviet di dalam tubuh KMT sebagai ancaman eksistensial yang dapat menghancurkan dominasi nasionalis. Ketegangan ini mencapai titik didih pada tanggal 12 April tahun 1927 ketika Chiang Kai-shek melancarkan pembersihan berdarah-darah terhadap kaum komunis di Shanghai, yang dikenal sebagai pembantaian Shanghai, April tahun 12 insiden. Ribuan kader PKT, buruh dan intelektual kiri ditangkap dan dieksekusi mati secara massal. Aliansi pertama yang dulunya dibangun dengan susah payah oleh Sun Yat-sen hancur berkeping-keping, menandai awal mula Perang Saudara Tiongkok yang panjang dan penuh darah antara Kuomintang dan Partai Komunis Tiongkok. Bangkitnya Partai Komunis Tiongkok, PKT, dan jalan menuju kekuasaan. Di sisi lain, menghadapi terjangan maut dan upaya pemusnahan total oleh militer Chiang Kai-shek, Partai Komunis Tiongkok tidak tinggal diam. Mereka terpaksa mengubah total strategi perjuangannya dari gerakan perkotaan yang berbasis buruh menjadi perlawanan bersenjata berbasis kaum petani di pedesaan. Disinilah figur Mao Zedong mulai muncul sebagai pemimpin sentral PKT, merumuskan strategi perang gerilya desa mengepung kota. Meskipun sempat dipukul mundur secara besar-besaran, dan harus melakukan pelayaran militer epik sejauh ribuan kilometer, yang dikenal sebagai Long March, longsoran panjang, pada tahun-tahun 1934 sampai tahun 1935, untuk menyelamatkan diri dari kepungan Kuomintang, PKT justru berhasil membangun basis dukungan yang sangat kuat di kalangan rakyat miskin pedesaan, melalui program reformasi agraria. Titik balik terbesar terjadi ketika Kekaisaran Jepang melakukan invasi brutal ke Tiongkok. Perang Tiongkok-Jepang kedua, tahun 1937 sampai tahun 1945. PKT dan KMT terpaksa kembali membentuk aliansi darurat melawan Jepang. Namun, setelah Jepang kalah pada tahun 1945 dan Perang Dunia II berakhir, Perang Saudara kembali berkobar dengan dahsyat. Kelemahan moral, korupsi birokrasi, dan kegagalan ekonomi di bawah rezim Kuomintang membuat jutaan rakyat Tiongkok, serta sebagian besar tentara nasionalis, beralih mendukung PKT. Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok hingga kekuasaan mutlak, dengan dukungan logistik rakyat pedesaan yang masif dan strategi militer gerilya yang matang, gelombang pasukan Tentara Pembebasan Rakyat PLA di bawah pimpinan Mao Zedong menyapu bersih kekuasaan Kuomintang dari daratan Tiongkok. Chiang Kai-shek dan sisa-sisa pasukannya akhirnya terpaksa melarikan diri ke Pulau Taiwan pada akhir tahun 1949. Tepat pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, di lapangan Tiananmen, Beijing, Mao Zedong secara resmi mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bawah panji Partai Komunis Tiongkok. Peristiwa ini sekaligus menandai akhir dari era panjang konflik domestik dan imperialisme asing. Sejak saat itu hingga hari ini, PKT memegang kendali kekuasaan politik, militer, dan sosial secara mutlak di Tiongkok daratan, mengubah sebuah negeri yang dulunya hancur lebur di ambang kehancuran pada akhir era dinasti Qing menjadi salah satu kekuatan adidaya global terbesar di dunia modern.